Ada orang bertanya, Ustadz, penting mana tahun Hijriyah dengan tahun Masehi? Kedua-duanya sama-sama penting karena kedua-duanya menggunakan satuan waktu yang diajarkan di dalam agama. Tahun Hijriyah itu menggunakan satuan waktu bulan, itu berguna untuk kita misalnya beribadah di bulan Ramadan. Kapan tanggal 1 Ramadan tentu menunggu hilal. Kapan saya puasa Asyura 10 Muharram itu tentu menunggu hilal. Kapan 1 Muharram untuk menentukan 10 Muharram. Kapan saya wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, tentu saya menggunakan bulan untuk memastikan kapan itu 1 Zulhijjah, untuk kemudian nanti pada tanggal 9-nya saya wukuf di Arafah. Tetapi kalender Masehi yang menggunakan satuan waktu dari matahari itu juga digunakan dalam ibadah kita. Misalnya sholat. Sholat itu tidak berbeda antara Masjid Sa'adatul Muslimin dengan masjid yang lainnya, karena satuan waktunya itu matahari di kalender. Beda dengan Ramadan. Di Ramadan ini karena Indonesia demokrasi, siapapun boleh melakukan ru'yat. Mazhab fikihnya pakai ru'yat dan pakai hisab. Kadang-kadang di satu kampung masjidnya beda itu. Yang satu Ramadannya hari ini, yang satu Ramadannya besok. Yang satu malam ini takbiran, yang satunya malam ini masih sahur. Yang satunya pagi-pagi sudah makan ketupat, yang satunya masih dalam keadaan apa itu? Puasa. Karena basisnya adalah ru'yatul hilal atau menggunakan apa? Hisab. Yang hisab mungkin memastikan, yang ru'yat masih menunggu ru'yat. Tapi kalau sholat tidak ada. Kenapa masjid itu belum sholat, belum ru'yat? Wah, itu repot, ya kan? Itu dalam ibadah sholat. Dalam ibadah keseharian pun kita membutuhkan yang namanya kalender Masehi. Karena itu kepastian. Saya naik pesawat misalnya, ketemu sama Pak Hermawan ini, ketua masjid di Bandara Halim, dicek tiket pesawatnya. Itu kalau basisnya kalender Hijriyah, repot itu. Ya, travelnya ngitung ini tanggal 9. Ternyata waktu akhir bulan kemarin, mazhab ru'yatnya ndak ngelihat di Istiqmal. Maka begitu sampai di konternya Citylink, saya mau check in batik misalnya di Halim, kata Pak Herwaman, maaf Ustaz, ini nggak sesuai dengan apa ini? Kalender. Kenapa? Ru'yatnya berbeda. Jadi kedua-duanya itu tidak perlu dipertentangkan. Bapak juga kalau gaji pakai kalender Hijriyah berantem nanti, ya. Merasa hari ini sudah gajian, ternyata ru'yatnya berbeda. Kata bosnya, maaf ya, gajiannya masih apa ini? Besok. Karena kemarin kita Istiqmal, gajimu nanti. Padahal sudah tidak bayar kontrakan 6 bulan. Kalau nggak bayar hari ini, kata yang punya rumah, keluar. Nah, itu sebetulnya tidak perlu kita pertentangkan. Karena dua kalender ini mendatangkan kemaslahatan di dalam apa ini? Hidup. Yang penting adalah substansi dari kalender itu. Kalau Hijriyahnya misalnya di bulan Zulhijjah berlalu masuk Muharram, orang katakan tahun baru. Kemudian kemarin 31 Desember 2021, hari ini masuk ke tahun 2022. Itu jangan melihat satuan waktunya, tapi lihat substansinya. Waktu itu apa sih? Waktu itu Allah ciptakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan keterbatasan manusia. Apa yang ada di alam semesta ini yang Allah ciptakan itu sebenarnya dicoba diatasi atau dalam tanda kutip dilawan oleh umat manusia. Allah nyiptakan panas,
manusia mencoba mengatasi dengan AC. Makanya kita hari ini, saya kalau ngaji di masjid ini, bajunya awet, tidak keringetan. Kenapa? Karena masjidnya pakai apa ini? Pakai AC. Panasnya itu diatasi dengan yang namanya AC. Kalau seandainya, misalnya, tidak ditemukan yang namanya mic dan speaker, bisa dibayangkan saya ngaji seminggu minta pensiun jadi ustadz kiai. Kenapa? Tenggorokan saya terbakar. Hadirinnya di pojok sana, di luar masjid karena banyak. Saya harus menyampaikan suara saya kemana itu? Keluar. Alhamdulillah ada yang namanya speaker. Jarak antara penceramah, antara guru dengan murid itu diatasi yang namanya apa ini? Speaker. Hari ini misalnya kita melihat ada jarak yang cukup jauh di masa lalu. Saya kemarin misalnya ke Sumatera. Ke Sumatera hari ini itu tidak seperti ke Sumatera dulu. Saya kecil diajak sama ayah saya ngaji ke Lampung Selatan di Pringsewu itu. Berangkatnya habis subuh, masuk di sana mau isya. Hari ini saya ke Lampung berangkat habis subuh, mungkin jam 11 siang sudah sampai di sana. Kenapa? Karena manusia menciptakan kreasi yang luar biasa. Kapalnya lebih cepat, sistem pendaftaran masuknya digital, misalnya ada jalan tol Trans Sumatera, jarak yang jauh menjadi dekat. Dulu orang ke Bandung itu butuh jihad fisabilillah, Pak. Hari ini Bapak ke Surabaya itu kadang-kadang lupa berdoa itu karena lancarnya apa itu? Jalanan. Itu dicoba diatasi oleh manusia. Apa manusia yang tidak mencoba mengatasi dalam hidup ini? Semua penyakit dicari obatnya, semua tantangan dicari solusinya. Tapi ada satu yang tidak bisa dilawan oleh manusia, perputaran waktu. Manusia tidak bisa mempercepat dan memperlambat waktu. Bapak bisa lihat, ya orang halim itu kan biasa lihat pesawat. Pesawat itu ketika mendarat, kecepatan di daratnya itu masih lebih 100 km per jam. Yang besar kayak gitu, anehnya bisa direm. Gitu. Bisa direm, yang gede cepat. Bapak lihat pesawat itu mungkin kecepatannya 800 sampai 1000 km per jam. Maka kalau pilot ngantuk bahaya, kalau pilot salah belok itu bahaya. 1 menit salah bisa nabrak gunung, Mbak, karena mungkin dalam 1 menit melencengnya 100 km. Kalau bapak bawa motor melenceng sedikit masuk got, kan begitu. Lah ini bapak-bapak, pesawat yang kayak begitu besarnya, kayak begitu cepatnya, itu bisa direm. Ada yang lebih hebat lagi, kapal laut. Saya kalau pesawat direm tuh masih masuk di akal saya. Kenapa? Yang aspalnya padat, rodanya bergerak, tinggal dijepit satu pasti berhenti. Lah kalau di air itu gimana cara berhentinya? Wong airnya itu jalan, kapalnya besar, ndak ada yang bisa mengikat antara kapal dengan air. Kalau pesawat rodanya itu kan diikat dengan rem, dicakram, kemudian berhenti di atas aspal yang tidak bergerak. Tapi bapak ngerem di air itu gimana caranya? Kan mirip ager-ager, Pak, itu ya. Empuk, goyang kanan, goyang kiri. Coba kita lihat. Tapi kapal yang besar itu bisa parkir, Pak. Dan parkirnya hebat itu. Kayak mobil parkir paralel itu. Bapak bisa lihat kapal itu. Di depannya ada kapal besar, di belakangnya ada kapal besar. Itu bisa merapat itu. Itu gimana setirnya, gimana beloknya, gimana ngeremnya. Tapi manusia hebat, Pak. Kapal yang bobot matinya ratusan ribu ton itu, berbahan dasar baja yang berat itu, bisa mengapung di air, bisa bergerak, bisa merapat, dan bisa direm. Tapi ada satu yang tidak bisa direm oleh manusia, waktu. Ya, saya kadang-kadang dulu waktu kecil, waktu sekolah itu kalau liburan tuh kepengen, ya. Ini ada santri saya mungkin ya, yang sebentar lagi harus balik ke pesantren. Itu kalau sudah mau balik ke pesantren, rasanya hari itu mau kita apa kan itu? Kita rem.
Ya Allah, balik hari Sabtu, gimana caranya supaya nggak ketemu dengan hari Sabtu? Nggak bisa, nggak bisa Pak. Ayo Bapak rem sekarang ya, nggak bisa. Saya kepengen ini, Bapak soleh banget, cinta sama Ramadan. Gimana caranya ya supaya Ramadan ini tidak pergi? Ya, tanggal 27 Ramadan, katakan itu malam 27 yang bagus, Bapak berdoa Allahumma rem bulan, Allahumma rem, Allahumma rem. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Waktu itu adalah kekuasaan Allah, ada yang Allah ciptakan untuk manusia, tidak bisa mengatasi. Coba hari ini, kayaknya baru kemarin, kayaknya baru kemarin, kayaknya baru kemarin, tahu-tahu ya mungkin bapak-bapak yang seusia saya atau lebih tua dari saya, kita dulu di era 90-an itu ribut Pak. Gimana tahun 2000? Katanya tahun 2000 tuh begini, begini, begini. Hari ini tahun 2000-nya itu sudah kita lewati 22 tahun Pak. Katanya tahun 2000 tuh era yang canggih, berubah kehidupan begini, begini. Hari ini ternyata tahun 2000 itu sudah 22 tahun kita lewati. Kayaknya kita hari ini masih nyebut reformasi, 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 orde baru. Pak Harto itu sudah jatuh dari tahun 98 ke hari ini, luar biasa. Sudah berapa tahun kita tinggalkan era itu. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.